Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah IRP. Di sini kami mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen, yaitu Pak Suhendi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah IRP ini. Tak lupa juga kepada para asdos. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari implementasi IRP Odo pada UMKM Thailand Majuki. Sebelumnya, saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Yeni dan ada Rizky Tri Amelia, terus ada Selvia Natasha, Siti Fatima Azahra, dan yang terakhir ada Eka Verdi. Boleh di next. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Eka Verdi, silakan. Selanjutnya ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang yaitu pengembangan teknologi mendorong pengguna sistem Odoo ERP untuk mengintegrasikan proses bisnis agar lebih efektif dan efisien. Marzuki Taylor masih menghadapi kendala dalam mengolah stok, pencatatan transaksi, dan penggunaan invoice yang dilakukan secara manual. Secara sehingga diterapkan ERP Odoo untuk mengintegrasikan proses persediaan, produksi, penggunaan, dan invoicing sehingga operasional usaha menjadi lebih efisien. Boleh di next. Selanjutnya, metode analisis. Kami melakukan wawancara pada Marzuki Taylor. Metode dalam pengumpulan data dan informasi yang dipakai adalah wawancara. Nah, berdasarkan hasil wawancara, proses pemesanan dilakukan dengan sistem DP, sedangkan pelunasan setelah produk selesai. Pengelolaan stok dan data pelanggan masih manual sehingga kurang efisien, serta proses produksi terkadang mengalami keterlambatan akibat pengerjaan bordir. Lalu analisis kebutuhan yang pertama ada inventory untuk mengelola dan memantau stok bahan secara real time. Yang kedua ada manufacturing untuk mengelola proses produksi dan bill. Yang ketiga ada sales untuk mencatat data pelanggan dan transaksi penjualan. Lalu yang terakhir ada invoice untuk membuat invoice secara otomatis dan mencatat pembayaran. Next. Nah, di halaman ini adalah halaman dashboard dari Odo lokalnya, di mana kita menggunakan 4 modul. Yang pertama itu ada eh, invoice, inventory, manufacturing, dan sales. Nah, yang pertama itu kita eh, mengelola stok bahan dari si seragam polisinya terlebih dahulu, yaitu di inventory. Kemudian kita ke fitur produk. Nah, di dalam fitur produk, kita menggunakan 7. Pertama itu ada benang jahit, emblem polisi, kain drill, kain ripstop, kancing seragam, resleting, dan seragam polisinya. Di mana masing-masing quantity itu sudah ditentukan. Dan sudah ditentukan juga harga per piecesnya. Kemudian di modul invoice. Nah, di sini itu ada daftar dari berbagai polsek yang ada di Indonesia, mulai dari Polsek Beji, Jayapura, Sawangan, dan lain-lain, yang sudah melakukan transaksi di dalam eh, si Odo tersebut. Kemudian ada manufacturing. Nah, di dalam manufacturing ini bisa seragam polisi, misalkan kuantitinya 30. Nah, yang produk yang dibutuhkannya itu ada kain ripstop, benang jahit, kancing seragam, dan emblem. Nah, kalau misalkan ada eh, notif kayak not available, nah berarti dia tuh stoknya kurang, misal di stok invoice-nya. Kemudian yang terakhir ada sales. Nah, sales ini yaitu polsek yang sudah melakukan payment dan sudah dibayar dengan status sales order. Di sini ada 4 customer dari Polsek Bojong Pancoran Mas, Beji, dan Cimanggis. Oke. Pada slide ini saya akan menjelaskan perbandingan sesudah dan sebelum implementasi sistem Odo ini pada Tyler Marzuki. Marzuki Taylor. Nah, jadi sebelum implementasi itu
eh, seluruh proses bisnis itu masih dilakukan secara manual, mulai dari pengelolaan stok bahan baku, pencatatan transaksi, data pelanggan, proses produksi, bahkan hingga pembuatan invoice itu masih dilakukan secara manual. Nah, akibatnya tuh data tuh tidak aman dan tidak terintegrasi kayak gitu. Mulai dari sulit dipantau, bahkan sering ada kesalahan saat pencatatan dan itu pun eh, dan itu juga menghambat ketika ada pelanggan lama yang akan membeli kembali tapi tidak ada catatan resminya gitu. Nah, selanjutnya setelah implementasi, nah seluruh proses bisnis itu menjadi lebih terintegrasi mulai dari beberapa modul yaitu inventory, manufacturing, sales, dan invoicing. Dengan sistem ini tuh stok barang itu dapat dipantau secara real time kayak gitu, mulai dari transaksi, invoice, invoice yang tercatat secara otomatis, terus proses produksi menjadi lebih terstruktur, serta data pelanggan tersimpan pun dengan rapi dan ada dalam satu sistem gitu. Jadi tidak berpisah-pisah. Nah, jadi hasil pengujian ini menunjukkan seluruh modul itu berjalan sesuai dengan kebutuhan dan Mitra menyatakan bahwa setuju dan merasa terbantu karena adanya profesional perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Boleh di next? Oke, di sini selanjutnya ada yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan itu implementasi ERP Todo pada Taylor berhasil dilakukan menggunakan 4 modul utama yaitu inventory, manufacturing, sales, dan invoice. Nah, sistem ini mampu mengidentifikasikan pengelola stok, proses produksi, penjualan, serta pembuatan invoice sehingga operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh modul berjalan sesuai dengan kebutuhan dan Mitra menyatakan setuju serta merasa terbantu dengan penerapan sistem ERP Odoo ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada saran. Nah, yang pertama itu guna ERP Odoo secara konsisten dan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Terus yang kedua ada perbarui data secara berkala agar informasi yang dihasilkan tetap akurat. Yang ketiga ada pertimbangan penahanan modul accounting untuk pengelolaan keuangan yang lebih lengkap. Dan terakhir adakan pelatihan bagi pengguna agar seluruh fitur dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Dari hasil implementasi yang sudah kami lakukan, bahwa ternyata mitra kami itu sangat terbantu oleh eh, sistem Odo yang sudah kami buat. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.